sahabat Rasi Media, kita ikuti tartil Al-Quran dari anak-anak hebat se-Kabupaten Magetan yang didukung oleh Min 15 Magetan, Min 6 Magetan, Min 3 Magetan, SDN Sidowayah 2, Min 13 Magetan, MI Rejomulyo, SDN Milangasri 1, SDN Cepoko, SDN Sumberagung, Min 16 Magetan, TPK Pondok Manjung, Min 2 Magetan, SDN Selosari, SDN Ringinagung, dan Min 10 Magetan. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun agak terlambat untuk acaranya tapi tetap berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kesempatan siang kali ini kita mulai untuk acara tartil Al-Quran di hari yang keempat bersama Min 13 Magetan, sahabat Rasi Media. Nah, tentunya untuk kesempatan siang kali ini Anda juga bisa nonton di fanspage-nya Rasi Magetan dan juga bisa nonton di visualnya di Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id ya. Untuk kesempatan siang kali ini masih dipandu sama saya Agus, dan juga di samping saya ini pasti kalau selama bulan Ramadan pasti tidak lupa yang namanya dengan Bu Uzi, karena ini artisnya Rasi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bu Uzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Uzi kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kita sudah sering bertemu, ini tahun yang keberapa ya Mas ya? Ini kayaknya sudah 4 kali kayaknya, 4 tahun ya. 4 tahun, alhamdulillah. Tahun keempat ikut iya, Min 13 betul. Magetan. Tapi alhamdulillah ya Bu Isi ya, saya ini kalau ditelepon jenengan itu agak ndredeg. Kenapa Mas? Karena gini, kemarin pas telepon jenengan bilang, saya maaf ya Mas, tiap hari saya teleponin. Saya jadi takut nih, kenapa saya ditelepon gitu ya. Tapi alhamdulillah Bu Uzi ya bisa hadir di studio Rasi di lantai 2 tentunya untuk kesempatan siang kali di acara tartil Al-Quran dengan membawa anak-anak hebat dari Min 15 Magetan. Maaf, 13 ya, Min 13 Magetan ya. Nah, untuk kesempatan siang kali ini sahabat Rasi ini sudah ada di ya namanya di panggung istimewa kita, yaitu ada Dik Bunga. Bunga aja ya, karena saya lihat juga di sampingnya ada bunganya ini. Dipakai mic-nya. Halo Bunga. Loh, agak dekat, agak dekat. Sepertinya agak demam panggung Mas. Oh gitu. Gimana baru pertama ini ya? Iya. Kamu seneng nggak diajak Bu Uzi ke sini? Senang. Ini Uzi akan membacakan surat Al-A'raf ya. Al-A'raf ya. Ini ayat 55 sampai 58. Ya. Betul. Sudah siap? Silahkan. Yang lantang ya. Didekatkan mic-nya Mbak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khawfan wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Wa huwal ladzi yursilu ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyitin fa anzalna bihi al-ma'a fa akhrajna bihi min kulli thamarat. Kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Wal baladu at-tayyibu yakhruju nabatuhu bi'idzni rabbih. Walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Shadaqallahul azim. Alamin, Masya Allah. Agak nervous kayaknya. Sepertinya ya. begitu Mas Agus. Kenapa?
Apa baru pertama ikut ini ya Ibu ya? Iya. Oh baru pertama. Bunga ini baru pertama kali ini ikut. Bunga kelas berapa Bunga? Kelas 6. Kelas 6. Wah sebentar lagi sudah lulus di MI min 13 ya. Rencana mau kemana? Mau ke Darul Huda Maya. Wow, pondok, pesantren. Masya Allah. Semoga cita-citanya terkabul ya. Amin ya Rabbal. Nah, Bu Usi, Iya. apa sih kandungan surat yang dibacakan oleh Ananda Bunga ini dari ayat 55 sampai 58 ini sebenarnya? Oke, baik, saya sapa dulu sahabat Rasi. Iya, boleh. Selamat siang sahabat Rasi semuanya. Bertemu kembali dengan kami dari Min 13 Magetan. Yang dibaca Ananda Bunga adalah surat Al-A'raf ayat 55 sampai 58. Isi kandungannya yang pertama ayat 55 adalah tentang adab berdoa. Bagaimana berdoa yang baik? Berdoa yang baik adalah kita meminta kepada Allah dengan rendah hati, menyadari sepenuhnya bahwa kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kita nggak akan bisa ngapa-ngapain tanpa Allah. Oleh karena itu dalam berdoa adab yang baik, yang namanya kita berdoa itu kan pasti kepingnya dikabulkan ya Mas sama Allah. Betul. Maka sikap yang pertama kali harus kita lakukan adalah dengan rendah hati, menyadari ya Allah kita ini ciptaan Allah. Allah adalah pencipta kita, maka kalau kita minta kepada Allah dengan kerendahan hati, meninggalkan rasa sombong, meninggalkan rasa merasa mampu. Betul. Kadang manusia itu kalau sudah diberi sedikit saja kelebihan, lupa itu kadang, segalanya. nah, kadang agak lupa daratan, ingatnya lautan. Iya. Untuk nggak Seperti tenggelam itu. ya Ibu ya. Iya. Sehingga kadang manusia karena merasa punya kelebihan tenggelam dalam kesombongan, dan itu yang membuat Allah murka. Jangankan doa kita dikabulkan, itu justru nanti akan mengundang murka Allah. Jadi dengan kalau kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah itu dengan rendah hati, dengan tulus, dengan suara yang lembut, tidak yang kita teriak-teriak. Justru kalau kita berdoa dalam keheningan itu justru akan nanti insya Allah akan menembus pintu langit. Serta yang dalam surat Al-A'raf ayat 55 adalah juga larangan melampaui batas dalam berdoa. Kemudian ayat 56 ini larangan berbuat kerusakan di muka bumi. Kita tahu Mas Agus, dalam beberapa waktu yang lalu negara kita tengah tertimpa bencana. Saudara-saudara kita di Pulau Sumatera, di Aceh sedang tertimpa bencana yang salah satunya disebabkan karena adanya kerusakan di alam. Dan kerusakan itu bukan kerusakan yang Allah kirimkan sebagai bencana, tidak, tetapi justru dimulai dari sikap kita sebagai manusia. Maka di surat Al-A'raf ayat 56 ini Allah mengatakan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Artinya bagaimana? Allah ini sudah menyiapkan bumi yang sangat nyaman untuk kita tinggali. Semuanya sudah disiapkan sama Allah, sumber daya alamnya, udaranya. Bahkan kita tinggal di garis khatulistiwa ini matahari sangat berlimpah, luar biasa, sehingga tanaman apapun, kalau katanya Kus Plus ya, wah, batang, kayaknya pecinta Kus Plus mania nih kayaknya. kelihatan umurnya Mas kayak Oh ya. gitu ya. Kayu ditanam aja nanti bisa menghasilkan tumbuhan. Maka kita harus bersyukur tinggal di Indonesia. Yang sudah terjadi kemarin sebisa mungkin jangan diulangi, karena kerusakan di muka bumi itu tidak hanya menimbulkan akibat bagi yang merusak, tapi justru terkadang yang tidak ikut merusak pun terkena akibatnya. Dan Allah juga mengatakan di surat Al-A'raf ayat 56 ini, rahmat Allah itu sangat dekat dengan pelaku kebaikan. Jadi kalau kita berbuat baik, maka otomatis rahmat Allah akan sangat dekat dengan kita. Seperti itu. Kemudian di ayat ke-57 itu adalah bukti kekuasaan Allah berupa hujan. Kita tahu hujan itu turun dari langit dalam ukuran yang sudah ditentukan sama Allah, yang jika hujan itu turun, contohnya tidak merusak genteng. Coba kalau kita bayangkan hujan turun besarnya
titik airnya itu sebesar misalkan satu lubang selang, itu kan besar-besar sekali. Iya, itu nanti betul. justru akan merusak. Maka inilah luar biasanya Allah turunkan hujan sebagai bukti kekuasaan Allah dalam ukuran, dalam jumlah yang sudah dikira-kira oleh Allah, sehingga ketika hujan terjadi, doa kita adalah Allahumma shayyiban nafi'an, kita minta hujan yang bermanfaat untuk kita. Tapi kadang saya juga mikirnya gini, andai hujan itu hujan uang. Nah, andai hujan uang logam pisan Mas. Iya. Akan menimbulkan kekacauan dan juga Iya, akan menimbulkan betul. kerusakan. Iya. Kalau hujan uang logam mungkin lebih ke kerusakan, tapi kalau hujan uang ratusan ribu Mas. Wah, kayaknya nggak ada Wih. orang yang kerja nih. Iya. Nanti Iya. kita nggak kesini kalau Iya, hujan betul. uang ya. Iya. Iya. Itu ayat terakhir, ayat yang dibaca oleh Bunga adalah ayat 58 surat Al-A'raf. Ini adalah tentang salah satu ciptaan Allah berupa tanah. Tanah. Kata Allah, tanah yang subur itu akan menumbuhkan tanaman dengan baik. Kalau kita menanam saja, tanah diberi pupuk, kita rawat, maka akan tumbuh tanaman yang baik. Sebaliknya, kalau tanahnya itu ternyata kurang subur, maka tanaman yang tumbuh di atasnya juga tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Mungkin hanya daun saja, nggak keluar bunganya, nggak keluar buahnya, seperti itu. Nah, tanah yang tandus ya itu akan menghasilkan tanaman yang sedikit, tidak akan bisa. Kalau misalkan kita tanam padi nih ya Mas ya, maka kalau tanahnya kurang subur, hasilnya juga kurang banyak, kurang baik, sehingga kemanfaatannya untuk yang menanam juga sangat sedikit. Ini ibarat hati seorang mukmin. Tanah yang subur itu ibarat hati seorang mukmin, dia akan mudah untuk menerima nasihat, akan mudah melakukan kebaikan. Seperti tanah yang subur akan membawa manfaat bagi yang menanam. Seperti Masya itu Mas Agus. Allah. Berarti ini mungkin di sekolahan Min 13 ini juga dilaksanakan kegiatan seperti merawat lingkungan, merawat tanaman kayak gitu Ibu. Betul. Alhamdulillah di tahun 2025 kemarin, Min 13 Magetan sudah ditetapkan sebagai Madrasah Adiwiyata. Wow, tepuk tangannya dong, Masya Alhamdulillah. Allah. Dan ini anak-anak yang kebetulan kami hadirkan di sini, ini adalah salah satunya kader-kader dari pojok-pojok yang ada di Madrasah Adiwiyata. Sehingga yang namanya Adiwiyata itu kan secara holistik ya Mas. Iya, betul. Merawat lingkungan, itu yang terutama, kemudian air, kemudian sumber daya alam. Dan alhamdulillah sampai sekarang insya Allah Min 13 Magetan masih tetap concern dengan perhatian terhadap lingkungan, terutama yang ada di Min 13 Magetan dan sekitarnya. Oke. Jadi saya pengen penasaran nih, pengen main ke Min 13. Silakan Mas Agus. Nanti kita pengen tunggu melihat dengan ya senang kan hati. hasil karya mereka kayak Iya, gitu, sekolahannya iya. apakah memang yang disampaikan Bu Isi ini benar atau tidak gitu Iya, ya. iya. Ya nanti kalau ada waktu nanti saya meluncur ke Min 13 Magetan. Kami tunggu dengan senang hati Mas. Oke, sahabat Rasi Media jangan kemana-mana dulu, karena habis ini nanti ada penampilan lagi dari putra-putri Min 13 Magetan. Jadi jangan kemana-mana, tetap merapat di acara Tartil Al-Quran. Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Memang benar sekali sahabat Rasi Media ya, Anda masih menonton dan juga mendengarkan acara Tartil Al-Quran dari Studio 2 Rasi Media, dan masih bareng Min 13 Magetan. Kali ini sudah ada anak gantengnya Min 13 Magetan. Masya Allah, ini calon kiai kayaknya ya. Ini ada Rici Balindra Zaki Prasetyo ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kelas berapa? Kelas 6? Kelas 6. Kelas 6. Rencana mau mondok lagi kayak tadi Bunga? Enggak. Mau ke mana sekolahnya? SMP 1 Magetan. SMP 1 Magetan ya. Semoga nanti diterima. Amin. Ya, lancar untuk ujiannya nanti ya. Sudah Amin. ujian belum sih Bu? Belum ya. belum. Nanti insya Allah habis lebaran mulai April kayaknya Oh Mas. gitu. Ini tahun kemarin sudah ikut
sini. Iya, saya lihat-lihat kayak pernah Mungkin ketemu. agak familiar. Iya. Oke, ini akan membacakan surat Al-Hujurat ya, Bu ya. Al-Hujurat Ini ya. ayat 1 10 sampai 12. Sudah siap? 10 sampai 1 sampai 12. 10 sampai Oh, 10 sampai 12. Oke, Iya, betul. sudah siap? Siap. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Agak nervous ya kamu. Suaranya agak gelombang-gelombang. Apa? agak makadam. Oh gitu. Oke, Ricci, kamu kalau di sekolah yang ngajarin ngaji siapa? Bu Uzi. Bu Uzi langsung. Seneng nggak diajarin sama Bu Uzi? Senang. Yang Senangnya benar. gimana? Jujur aja, nanti kalau nggak enak bilang nggak enak. Iya. Nanti biar dienakan. Gimana? Enak gak? Enak. Siapa guru favorit kamu di Min 13 Magetan? Bu Kamti. Disapa kalau gitu. Halo Bu Kamti, nonton gak? Halo Bu Kamti. Nonton gak? Nonton enggak? Bukannya tidur sebenarnya. Oh gitu. Mungkin ayah ibumu lagi nonton juga ya kan? Siapa tahu. Disapa. Siapa nama ayahnya? Hendri. Terus ibu kamu? Selfie. Ya, wah sering selfie nih kalau gitu ya. Selfie gitu ya. Oke, terima kasih ya Ricci ya. Nah, Bu Uzi, Ya. ini apa sih kandungan dari surat yang dibacakan dari ayat 10 sampai 12 Ibu ya, benar ya? Ya, betul. Monggo ini. Ya, baik sahabat Rasi dan juga Mas Agus, surat Al-Hujurat ayat 10 ini menyampaikan tentang persaudaraan, karena di ayat 10 Allah mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Yang namanya bersaudara itu berarti kan seharusnya hubungannya dekat. Maka jika terjadi konflik antara dua kelompok orang yang beriman, karena yang namanya orang berinteraksi itu kadang-kadang terjadi selisih paham ya Mas. Iya betul. Mulai dari yang levelnya ringan sampai yang levelnya berat. Maka jika konflik tersebut mencakup atau terjadi di antara dua kelompok
orang yang beriman, kita yang tidak ada di dalam konflik tersebut wajib hukumnya mendamaikan. Oh, wajib begitu. hukumnya Kita berarti mendamaikan. menjadi orang ketiga ya? Iya. Wah, bahaya gak nih Pak? Orang ketiga soalnya. Jadi orang ketiga dalam konteks yang positif ya Mas Agus Iya, ya. saya takutnya orang ketiga jadi setan nanti. Bukan setan. harus dimediasi, harus ada yang menjadi mediator sehingga yang kelompok yang berselisih tadi bisa berdamai kembali. Karena apa? Kata Allah, kalau ada yang berkonflik kemudian berdamai, maka semuanya akan mendapatkan rahmat dari Allah. Seperti tadi dalam surat Al-A'raf tadi, orang yang melakukan kebaikan itu dekat dengan rahmat Allah. Betul. Nah, kalau orang yang berselisih paham, berkonflik, itu kan pasti suasana hatinya pasti tidak nyaman lah. Ibarat kata mau ketemu aja males, ibaratnya seperti itu. Maka ketika sudah berdamai, hatinya sudah merasa nyaman, nah itulah nanti yang akan mengundang turunnya rahmat Allah. Seperti itu. Oh, gitu. Ya. Kemudian lanjut ke ayat 11. Ayat 11 ini Allah mengatakan kita sebagai orang beriman kita dilarang untuk mengolok-olok kaum yang lain. Nah, ini anak-anakku juga terutama. Terkadang anak-anak itu begitu mudah mengolok-olok temannya. Ayo, Pici, suka enggak? Yang ketawa-tawa di sana mungkin merasa ya. Mudah sekali untuk mengolok-olok temannya, bahkan hanya karena hal yang sepele. Itulah kenapa tadi ketika Mas Agus tanya nama ayahnya siapa, kadang-kadang anak-anak itu merahasiakan nama ayahnya, Mas Agus. Iya, biasanya kenapa kok gitu. merahasiakan nama ayahnya? Karena kalau ketahuan nama ayahnya, sering-sering dipanggil dengan nama ayahnya. Betul. Iya, Bora. Sama kalau gitu ya. Saya dulu juga gitu. Nah, ternyata itu turunan dari dulu ya. Iya. Nah, seperti itu loh Mas. Sehingga ini juga sering saya sampaikan ke anak-anak. Nama orang tua itu kadang anak-anak itu gini, kok namanya, wih jenenge bapak itu, kemudian menjadi olok-olok. Nah, anak-anak yang kebetulan mungkin nama orang tuanya kalau bahasa anak sekarang kurang estetik, nah itu kadang menjadi sumber olok-olokan. Padahal Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 11, mengolok-olok itu tidak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Seperti itu anak-anakku ya. Ayo kebiasaan mengolok-olok, entah mengolok-olok nama orang tua ya. Mengolok-olok, kadang anak-anak itu perkara rambutnya rodok piye gitu tuh ya menjadi bahan olok-olokan. Nah, itu tidak boleh yang seperti itu. Kemudian saling mencela satu sama lain. Anak-anak zaman sekarang itu Mas, saya juga kadang prihatin. Kasus bullying makin banyak. Kemudian begitu mudah untuk mengatakan kata-kata yang kurang pantas karena mungkin sekarang akses ke media sosial begitu mudah, sehingga apa yang tampak di media sosial dijadikan tren. Seolah-olah yang ditampilkan, disajikan di media sosial itu sesuatu yang keren. Padahal kadang kalau saya mendengar itu kadang umpatan, kadang kata-kata yang tidak pantas. Anak-anak saya saja kadang-kadang ada yang satu sudah pintar mengatakan kata yang itu seharusnya tidak pantas untuk diucapkan. Tapi karena itu sudah setiap hari mereka dengar melalui media sosial, sehingga dianggap pantas yang seperti itu. Oh gitu. Berarti ini surat yang mengingatkan kita harus menjadi saudara yang bisa membimbing dan juga mengayomi ya Ibu ya, saling support ya kan, saling menghargai itu. Tapi di 13 tidak ada ya Bu ya kasus seperti yang terjadi di sekolah, kadang ada bullying kayak gitu ya. Iya tidak ada, alhamdulillah Mas sampai sekarang. Maksudnya kalau anak-anak mengolok-olok dalam kata yang ringan, saling memanggil dengan nama bapak, itu sepertinya masih ada. Aman ya. Tapi kalau bullying yang sampai parah, alhamdulillah sejauh ini tidak ada di Min 13 Magetan. Kemudian 12 surat Al-Hujurat itu Allah melarang kita
ini juga terutama ibu-ibu, saya ini juga ingat untuk saya sebagai bagian dari ibu-ibu, itu adalah larangan untuk berburuk sangka dan juga mencari keburukan atau kesalahan orang lain. Nah ini kadang-kadang perempuan itu sering sekali terjebak. Kalau kita ngomong namanya perempuan ya kadang ngomongnya banyak, itu ngomongnya tuh kemana-mana sehingga kadang kemudian berprasangka buruk, kemudian mencari-cari kesalahan orang lain, bahkan menggunjing atau yang kita sebut dengan ghibah kalau dalam syariat agama kita, maka itu Allah melarang keras. Karena kadang kalau awal prasangka yang buruk gak menuki diarani nah jatuhnya lama-lama menjadi fitnah. Maka Allah mengatakan jangan seperti itu. Bahkan Allah mengibaratkan orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain, suka menggunjing sesama saudara, sesama muslim, seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati. Astagfirullah ya, ini kalau daging yang seger aja kita nggak doyan, apalagi daging yang sudah mati pasti sudah bau, sudah busuk. Apakah kita mau seperti itu? Kata Allah seperti itu. Maka berarti kalau suka berarti kejam sekali. Iya, kejam dan apa ya Mas, nggak punya rasa jijik kalau seperti itu ya. Betul. Padahal kita sifat manusia itu biasanya jijikan kalau itu sesuatu yang baunya tidak enak. Enak aja nggak apapun nggak enak, pokoknya mau ngapain ke idenya. Iya, kita misalkan ada bangkai tikus aja kita baunya terbayang-bayang, apalagi ini daging saudara kita. Nah perumpamaan seperti itu. Jadi kata Allah, bertakwalah kepada Allah, kemudian kita diminta untuk bertobat karena Allah Maha penerima taubat. Seperti itu Mas. Alhamdulillah. Nah ini dapat manfaatnya ya dari kita mendengarkan dari putra putri Min 13 Magetan ya, mulai dari tadi awal kita harus menjaga. Nah ini dapat manfaatnya ya dari kita mendengarkan dari putra putri Min 13 Magetan ya, mulai dari tadi awal kita harus menjaga. Dengan mie dong. Apa kamu sia-sia kok? Nah di antara 5 ini, ini Mas Rizky sama nanti yang yang siap. Jadi jangan kemana-mana, yang penasaran tetap merapat di acara Tartil Al-Quran. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Sahabat Rasi Media, kembali lagi di acara Tartil Al-Quran ya. Untuk kesempatan siang kali masih bisa ditonton di fanspage-nya Rasi Magetan ya. Tadi sudah ada yang ikutan komen-komen ya. Ternyata ini ibunya dari siapa ini? Miftahul ya. Ini yang lagi nonton, katanya semangat ya anakku. Terima kasih untuk Radio Rasi FM Magetan ya. Jadi nanti harus semangat ya karena ibunya lagi nonton ya. Oke, ini kita sudah berada di penampilan yang ketiga dari putra Min 13 Magetan, yaitu Muhammad Fakih Khairul Azam, yang akan membacakan surat Al-Mutaffifin ya. Ini dari ayat 10 benar 1 atau 1 sampai 13. Nanti takutnya kayak tadi. 1 sampai 13. Iya. Halo, ini panggilannya siapa? Fakih ya. Fakih kelas 6 juga? Iya. Alhamdulillah. Sebentar lagi mau kemana? Mondok ya. Semoga nanti dapat ilmu agama yang bermanfaat untuk negara dan juga untuk masa depan kamu dan orang tua kamu ya. Oke. Nah ini akan membacakan surat Mutaffifin ya. Ini ayat 1 sampai 13. Sudah siap? Sudah. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin
kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailun yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tin. Ayah. Nah, kalau fakih ya, sekolah diantar atau tidak? Diantar. Diantar. Oh ya, di Min 13 sudah dapat makan bergizi gratis? Sudah. Alhamdulillah, seneng nggak? Senang. Oh, terus kalau sudah dapat makan bergizi gratis, uang sakunya? Tetap. Tetap atau dikurangi sama ayah sama ibunya? Tetap. Tapi bisa nabung nggak? Coba. Bisa. Berapa kalau nabung? 5.000 per hari. Oh, masya Allah. Berapa uang sakunya? 10.000. 10.000. Oke, luar biasa. Berarti separuhnya bisa ditabung ya Ibu ya. Iya, alhamdulillah. Tapi saya lihat dari Min 13 ini rata-rata memang banyak yang lulus dari Min 13 ke pondok ya Ibu ya. Iya, sebagian besar anak-anak itu misalkan nih Mas, dari satu kelas itu ya rata-rata dari sepertiganya itu mondok. Oh gitu. Ya, mungkin orang tuanya juga melihat perkembangan zaman yang seperti sekarang ini sehingga anak-anaknya ditanya mau mondok kok mau ya. Alhamdulillah. Iya, langsung. Biasanya kalau anaknya tidak mau, orang tuanya mau, nah nanti malah betul. Bisa bahaya itu ya. bisa putus di tengah jalan. Iya. Saya aja juga gitu Bu. Sebenarnya pengen anaknya sini, tapi ternyata anaknya pilihan yang lain. Nah ya itu Mas. Nah, itu. Makanya saya sebagai orang tua harus ngikut anaknya. Iya. Kalau kita tekan otomatis mereka akan meloncat ya kan. Nah Ibu mungkin pendengar atau penonton radio Rasi Media ini belum tahu ya. Sebenarnya Min 13 itu alamatnya di mana sih Bu tempatnya? Baik sahabat Rasi Media, barangkali yang belum kenal dengan Min 13 Magetan. Iya, betul. Min 13 Magetan itu dulu namanya Min Baleasri. Oh, Min Baleasri, iya. Betul kan? Jadi penamaan madrasah itu soalnya kan bapaknya ini namanya di handphone saya juga masih Bapak Min gitu. Padahal di Kabupaten Magetan ada 16 Min Mas. Iya betul. Yang negeri ada 16 dan urutan penamaan itu kan berkait biasanya menggunakan ketika penegrian, tahun penegrian, urutan penegrian. Dan kita Min Baleasri itu nama desa. Desa, betul. Iya, jadi Min 13 Magetan itu ada di Desa Baleasri. RT 2 RW 3. Oh gitu. Lurahnya tahu nggak Bu? Di Kecamatan Ngariboyo barangkali ada yang belum kenal. Kadang kalau orang luar Ngariboyo itu tanyanya Mbang Sri Baleasri gitu. Padahal Baleasri ada sendiri, Mbang Sri ada sendiri. Betul. Ya. Nah, mungkin sahabat Rasi Media yang mau menyekolahkan putra-putrinya karena masih menerima peserta didik baru ya Bu. Alhamdulillah masih untuk tahun pelajaran 2026-2027 di Min 13 Magetan masih ada kuota. Silahkan bagi sebetulnya sahabat Rasi Media barangkali punya putra putri atau tetangga atau saudara yang mungkin belum mendapatkan gambaran untuk bersekolah di tingkatan SD, MI, maka Min 13 Magetan masih membuka
pendaftaran murid baru untuk tahun 2026-2027. Murid kita itu Mas, Iya. mohon izin menyampaikan, Iya, yang boleh, paling jauh Iya. itu dari Pelangkrongan. Masya Allah, Pelangkrongan sana Bu. Poncol. Masya Iya. Allah, jauh banget itu. Iya. Berangkatnya jam berapa itu? Saya tanya itu karena jam 6 sudah berangkat kan. Kalau di luar bulan Ramadan pembiasaan tuh dimulai jam 6.30 atau setengah 7. Jadi katanya setengah jam itu cukup untuk perjalanan dari Pelangkrongan ke wilayah Bali Asri, Bali Asri. tempat di mana Min 13 Magetan berada. Siap. Nah, Ibu tadi Fakih ya, ini membacakan surat Al-Mutaffifin, ya. Ini kandungan suratnya dari ayat 1 sampai 13 itu apa Ibu? Iya, baik. Surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 13. Al-Mutaffifin itu artinya orang-orang yang curang. Jadi ini peringatan keras bagi orang-orang yang melakukan kecurangan. Kata Allah, wail itu sebutan Allah atau celaan Allah bagi golongan orang-orang yang melakukan maksiat yang tidak bisa dianggap sepele atau remeh. Di surat Al-Mutaffifin ayat 1, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang. Curang dalam hal apa? Dalam menakar dan menimbang. Ini mungkin kalau Al-Mutaffifin ini maksudnya bukan yang mengurangi takaran dalam jumlah yang banyak, tidak. Misal ada orang yang menjual buah seumpamanya, dari 1 kilo dia kurangi setengah on, tapi dia akan mencurangi. Maka ini yang Allah maksud. Jadi mengurangnya nggak banyak, curangnya tidak dalam jumlah yang banyak, tetapi tetap Allah sebutkan secara khusus, celakalah kata Allah di ayat 2, orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan. Jadi ketika mereka membeli, mereka bertransaksi sebagai pembeli, orang-orang yang Allah sebut ini mereka mintanya kalau 10 kilo harus pas 10 kilo, kalau bisa dilebihin sedikit. Tapi ketika dia menjual maka dia justru mengurangi. Nah, ini yang Allah cela. Ya, jadi orang-orang yang Allah sebutkan ini maksudnya adalah ketika dia sebagai pembeli dia minta dipenuhi, tetapi ketika sebagai penjual dia mengurangi. Jadi dia hanya memikirkan haknya tanpa memenuhi hak orang lain. Mencari untungnya saja. Nah, nyari untungnya keblasuk Mas. Iya. Sudah untung masih kurang. Nah, sifat dasar manusia itu memang pada umumnya itu bersifat merasa selalu kurang. Betul. Sampai orang Jawa lek ngarani nek urung mujur ngalor urung cukup. Urung cukup. Bahkan di dalam, maaf saya lupa di hadis atau di Al-Quran ada sebutan, jika mulutnya belum terisi dengan tanah maka sifat serakahnya belum selesai. Ya. Nah, orang itu kalau sudah punya gunung emas maunya masih tambah lagi gunungnya. Betul. Padahal gunung sebegitu besar, gunung emas, kalau belum mendapatkan gunung berikutnya ya belum puas. Sifat dasar manusia seperti itu. Ya, itulah makanya kalau di dalam agama kita mengajarkan sifat qanaah atau merasa cukup. Karena seberapapun banyak yang kita miliki yang namanya judulnya masih manusia, masih bernama manusia, tetap merasa kurang, seperti itu. Ayat berikutnya di ayat keempat Allah mengatakan, apakah mereka tidak mengira, orang-orang yang berbuat curang tadi, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Kalau kita merasa akan dibangkitkan maka jangan berbuat curang. Kalau kita sudah tahu akan dibangkitkan, bagaimana caranya kita mencari bekal sebanyak-banyaknya. Kata Allah, kita akan dibangkitkan pada liyaumin azim, suatu hari yang besar. Apa hari yang besar? Yaitu hari pembalasan, di mana semua amal baik, amal buruk akan ditimbang dan semuanya akan mendapatkan balasan. Sekecil apapun kebaikan, sekecil apapun keburukan, semuanya akan mendapatkan balasan. Seperti itu. Maka kata Allah, sekali-kali jangan begitu. Ini sudah dibenarkan sama Allah, sekali-kali jangan begitu. Karena apa? Sesungguhnya catatan orang-orang yang durhaka, yang melakukan kecurangan, yang
merampas hak orang lain. Karena kalau kita sebagai penjual kemudian kita mengurangi takaran, maka itu artinya kita mengurangi hak orang lain dan nanti akan Allah hisab kelak di hari pembalasan. Kata Allah, catatan orang-orang yang durhaka akan tersimpan dalam sijin. Kata Allah, apa sijin? Sijin itu adalah kitab yang berisi catatan amal bagi orang-orang yang mendustakan. Siapa yang mendustakan hari pembalasan? Kata Allah, tidak ada yang mendustakan hari pembalasan kecuali orang yang melampaui batas dan berdosa. Kita tuh kalau ingat hari pembalasan, maka insya Allah itu akan menjadi rem bagi kita. Oh iya sih, nanti akan dibalas oleh Allah. Iya sih, nanti semua akan mendapatkan balasan yang adil. Maka itu akan menjadi pengingat bagi kita bagaimana caranya supaya selama hidup di dunia, terutama kita tidak mengambil atau mendolimi hak-hak orang lain. Saya pernah mendengar di suatu pengajian bahwa kita itu lebih baik menghadap Allah itu tidak ada hak orang lain pada diri kita, karena itu nanti urusannya repot. Orang lain bisa menuntut. Betul. Beda dengan kalau kita mendolimi haknya Allah, seumpama wayahe poso gak poso, seumpama itu kan haknya Allah. Beda dengan kalau kita mendolimi hak orang lain, maka nanti urusannya menjadi panjang ketika di akhirat nanti, seperti itu. Dan di ayat 13 yang Ananda Fakih baca tadi, kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada orang-orang yang curang seperti itu, maka mereka mengatakan itu adalah dongeng orang-orang dahulu. Mereka tidak mau menerima kebenaran, bahkan mengatakan halah kuwi lak ceritane wong-wong zaman biyen. Biasanya seperti itu, padahal itu betul-betul peringatan yang nyata dari Allah. Seperti itu Mas Agus. Jadi dalam berinteraksi, bermuamalah dengan orang lain, maka di surat Al-Mutaffifin ayat 1-13 ini mengajarkan supaya kita menjadi orang yang amanah, menjadi orang yang jujur. Karena sekali orang tidak percaya sama kita, kalau kita curang sekali, 2 kali, 3 kali mungkin orang masih percaya. Tapi kalau kita berbuat curang ketiga dan keempat dan seterusnya, maka itu rawan orang tidak percaya lagi sama kita seumur hidup. Seperti itu. Siap, alhamdulillah. Nah, jadi kita harus tetap bersyukur ya, berapapun yang kita dapatkan kita harus bersyukur ya. Betul, terima ya kan, diterima. Insya Allah nanti akan lebih banyak lagi diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah pakai acara-acara yang curang. Oke, sahabat Relasi Media, habis ini nanti ada penampilan dari Hisham Rafif Anafi yang akan membacakan surat Luqman ayat 12-15. Jadi jangan kemana-mana, tetap merapat di acara Tartil Al-Quran. Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Oke, sahabat Rasi Media, masih di acara Tartil Al-Quran ya. Untuk kesempatan siang kali ini, karena waktunya juga baru pukul 13:27. Nah, ini kita masih bertemu dengan Hisham Rafi An-Nafi. Halo Hisham, panggilannya Hisham? Iya, dekatkan ya. Kelas berapa Hisham? Kelas 5. Kelas 5, wah ini berarti di bawah kakak-kakaknya. Iya, satu-satunya kelas 5 hari ini. Masya Allah, jadi nanti penerusnya ya. Iya. Hisham sudah siap ya untuk membacakan surat Luqman? Siap. Bismillah dulu, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu
fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir wa in jadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hisyam Rafi Anafi, Masya Allah. Ada cita-cita mau jadi apa? Guru. Oke, menggantikan Busi ya nanti ya. Oke. Terima kasih ya Hasim ya. Hisyam ya, Hisyam Ar-Rafi. Wah, kayaknya kamu ibumu pengennya kamu kayak Raffi Ahmad nih kayaknya. Oke, Busi. Iya. Ini kandungan surat Luqman ayat 12 sampai 15. Ini kandungannya apa sih, Bu? Oke. Baik sahabat Rasi Media dan juga Mas Agus. Luqman ini adalah nama seseorang yang dia itu bukan seorang nabi, bukan utusan Allah, tetapi dia adalah seseorang yang sangat soleh sehingga namanya Allah abadikan di dalam Al-Quran sebagai salah satu nama surat. Dan banyak nasihat-nasihat Luqman, baik terutama kepada anaknya yang Allah abadikan di dalam surat Luqman. Di antaranya ayat 12 sampai 15. Ini Luqman mengatakan agar kita itu selalu bersyukur kepada Allah. Kata Luqman, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya manfaat bersyukurnya itu kembali kepada dirinya sendiri. Sehingga ini juga selaras dengan tadi yang dalam surat yang sebelumnya, ya, bahwa syukur itu adalah salah satu senjata kita. Karena kalau orang tidak mau bersyukur, lihatnya selalu orang yang hidupnya lebih enak daripada kita. Padahal setiap orang pasti Allah berikan nikmat, pasti Allah berikan rezeki. Kadangkala kalau kurang syukur sehingga kita menjadi iri terhadap nikmat yang diperoleh oleh orang lain. Maka Luqman mengatakan bersyukur itu manfaatnya kembali kepada diri sendiri. Dan kebalikannya, yang tidak bersyukur atau kufur, maka yang rugi juga diri sendiri dan Allah tidak akan dirugikan sama sekali. Karena Allah itu maha kaya, Allah maha terpuji. Sebanyak apapun manusia tidak bersyukur kepada Allah, maka Allah tidak akan berkurang sedikit pun kemuliaannya, seperti itu. Kemudian ayat berikutnya di ayat 13, Luqman menasihatkan kepada anaknya untuk selalu bertauhid kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Larangan keras, apalagi syirik ini adalah dosa yang sangat besar, yang dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Dan Allah mengatakan bahwa syirik itu adalah kezaliman yang besar. La zulmun azim, itu kezaliman yang besar. Kemudian di ayat berikutnya, di ayat 14 Allah mengatakan bahwa Allah memerintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Halo anak-anakku, sudahkah kalian berbuat baik hari ini kepada kedua orang tua kalian? Atau sudah marah-marah? Belum marah. Kalau ya jangan belum toh. Dan belum berarti punya rencana marah-marah. Ya, ini berbuat baik kepada kedua orang tua, baik ketika orang tua masih sehat, baik ketika orang tua sudah sepuh, apalagi ketika orang tua sudah meninggalkan kita. Ini perintah Allah, adalah wajib kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Di surat Luqman ayat 14
ini Allah mengatakan ibu-ibu kita itu telah mengandung kita dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Semakin besar usia kandungan, semakin lemah kondisi ibu kita, tetapi semakin bersemangat karena akan menyambut datangnya atau hadirnya anak ke dunia yang sudah dinanti-nanti. Dan ini juga ada dari Allah menyapih dalam usia 2 tahun. Jadi aturan dari Allah, seorang ibu itu menyapih anak itu di usia 2 tahun, jangan kurang, jangan lebih. Itu aturan dari Allah seperti itu. Walaupun kadang ada yang kurang ya Mas ya, tapi idealnya kata Allah menyapih seorang anak itu adalah dalam usia anak 2 tahun. Kemudian Allah juga mengatakan, ini sambungan dari ayat ke-13, bersyukurlah kepadaku kata Allah dan kepada kedua orang tua. Jadi kita ini kalau tidak ada orang tua, entah apa jadinya kita. Kita sudah sampai saya seperti sebesar ini, segemuk ini. Itu salah satunya selain rezeki dari Allah juga adalah jasa dari kedua orang tua. Maka perintah Allah khusus, bersyukurlah kepadaku kata Allah dan kepada kedua orang tuamu. Ini perintah khusus. Maka halo anak-anakku ya, jangan lupa didoakan kedua orang tuanya setiap selesai sholat 5 waktu, karena mendoakan kedua orang tua itu bagian dari bersyukur kepada kedua orang tua, bagian dari berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Dan ayat 15 di surat Luqman, ayat terakhir yang dibaca oleh Hisham, ini adalah Allah menyampaikan jika kedua orang tua kita memaksa kita untuk menyekutukan Allah, maka kata Allah boleh kita tidak taat. Jadi kapan kita tidak taat kepada kedua orang tua? Jika kedua orang tua kita menyuruh kita kepada sesuatu kesesatan atau sesuatu kesyirikan, maka boleh kita tidak taat. Tapi tentu saja kita boleh menolaknya dengan sikap yang baik yang sekiranya tidak akan menyakiti hati orang tua. Karena kadang ada orang tua itu karena pengetahuannya kurang kemudian memerintahkan kita sesuatu yang dilarang oleh Allah, dan itu kita boleh menolak. Tetapi kalau kita diminta untuk melakukan kebaikan, maka wajib bagi kita untuk mentaati kedua orang tua. Seperti itu Mas Agus. Oke, siap. Terima kasih Bu Usi ya, yang sudah menyampaikan kandungan surat Luqman ayat 12 sampai dengan 15. Nah, nanti juga ada penampilan terakhir ya dari Mifwatul ya, Dina Umayyah yang akan membacakan surat An-Nahl ya. Nanti jadi jangan kemana-mana, tetap merapat di acara Tartil Al-Quran. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Sahabat Rasi Media, kembali lagi di acara Tartil Al-Quran dengan penampilan terakhir dari Min 13 Magetan. Ini sudah ada adik yang paling cantik ya, Masya Allah. Ini ada Mifwatul Dina Umayyah. Halo. Hai. Wow. Panggilannya siapa, Dina atau siapa? Maya. Maya. Wow, Umayyah. Panggilan terakhir ya, berarti nama terakhirnya. Iya, tadi kan ibunya lagi komen-komen, lagi nonton nih, ya kan? Disapa dong, ibu minta doa restunya ya, gitu. Ibu minta doa restunya ya. Semoga acaranya lancar. Semoga acaranya lancar. Oke, selamat nonton. Selamat nonton. Nah. Oke, sudah siap ya? Bismillah dulu, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar
anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa awfu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aiman ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Wa la takunu kalladzina ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha tattakhiduna aymanakum dhaghalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah. Innama yablukumullahu bih wa la yubayyinanna lakum yawmal qiyamati ma kuntum fihi talifun. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, berarti doanya ibu kamu terjawab ya. Kamu diberikan kelancaran untuk membacakan surat yang tentunya dari ayat 90 sampai 92. Terima kasih ya. Sama-sama. Oke, kamu kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6 juga. Wah, sebentar lagi berpisah dong dengan Bu Uzi. Oke, terima kasih sekali lagi ya Bu Uzi. Iya. Ini kandungan dari surat An-Nahl ya. Ini ayat 90 sampai 92. Iya. Sahabat Rasi Media, surat An-Nahl ayat 90 sampai 92 ini adalah berisi tentang perintah Allah. Di ayat 90 berisi perintah Allah supaya kita berlaku adil. Betapa banyak masalah yang berawal dari rasa diperlakukan tidak adil. Maka ini Allah perintahkan secara khusus dalam Al-Quran, bahkan langsung Allah memerintahkan supaya kita berlaku adil, berbuat adil, kemudian berbuat kebajikan, kemudian memberi bantuan kepada kerabat. Kenapa disebutkan secara khusus memberi bantuan kepada kerabat? Karena orang yang paling berhak kita bantu, yang ibarat kalau kita bikin skala prioritas, yang wajib kita prioritaskan untuk kita bantu adalah kerabat atau saudara dekat terlebih dahulu, baru nanti kemudian orang lain. Karena yang namanya kerabat itu mungkin masih punya hubungan darah dengan kita, kakak, adik dan sebagainya. Maka yang menjadi daftar prioritas yang wajib kita utamakan untuk kita bantu adalah kerabat kita. Kemudian Allah melarang kita melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Karena apa? Ini nanti akan mengundang murka Allah. Di antara perbuatan keji, kemungkaran tadi yang jika kita hubungkan dengan surat Al-A'raf tadi adalah perbuatan merusak lingkungan. Berbuat kerusakan di muka bumi itu termasuk dalam kategori perbuatan yang keji. Kemudian di ayat yang ke-91 Allah perintahkan kita untuk menepati perbuatan yang keji. Kemudian di ayat yang ke-91 Allah perintahkan kita untuk menepati kategori perbuatan yang keji. Kemudian di ayat yang ke-91 Allah perintahkan kita untuk menepati kategori perbuatan yang keji. Kemudian di ayat yang ke-91 Allah perintahkan kita untuk menepati ciri orang munafik itu. Kalau di dalam hadis ada 3,
Yang pertama, jika berbicara dia bohong. Yang kedua, jika berjanji dia mengingkari. Yang ketiga, jika dipercaya dia berkhianat. Ini semuanya hubungannya dengan relasi sosial kita ya Mas ya. Kalau kita berinteraksi dengan sesama itu sebisa mungkin kita menghindari hal-hal seperti itu supaya tidak memecah belah persatuan. Kemudian di surat An-Nahl ayat 92, ayat terakhir yang dibaca oleh Mifatul Dina Umayyah tadi adalah larangan Allah, janganlah kita menjadikan sumpah sebagai alat penipu di antara kita. Kembali lagi ketika kita dalam relasi sosial, entah dengan saudara, entah dengan tetangga, entah dengan orang lain, entah dalam hal bermuamalah atau bisnis dengan orang lain, janganlah kita bersumpah-sumpah padahal kita tahu sumpah kita itu justru menjadi alat kita untuk menipu. Sumpah toh aku rong oleh bati, sumpah toh aku gak ngomong ngono kuwi, padahal sumpah itu dia gunakan untuk alat penipuan dia, maka itu dilarang keras oleh Allah. Sampai-sampai Allah membuat sebuah perumpamaan, orang yang seperti itu maka seperti seorang perempuan yang menguraikan benang, sudah dipintal dengan sangat kuat kemudian dia rusak kembali. Maka sumpah palsu atau sumpah yang digunakan sebagai alat penipuan itu seperti merusak sesuatu yang sudah sangat kuat sehingga menjadi rusak segalanya, hilang ikatannya, hilang keindahannya, seperti itu. Terima kasih Bu Uzi ya sudah menjelaskan yang sudah dibacakan dari Umayyah, yaitu surat An-Nahl ayat 90 sampai 92 ya. Nah, mungkin ada pesan nggak Bu untuk para siswa-siswinya yang lagi nonton juga di rumah gitu? Iya, mungkin ini untuk closingnya adalah rangkaian atau resum dari surat-surat, dari kandungan surat-surat yang dibaca oleh anak-anak kami dari MIN 13 Magetan. Jadi tema pada hari ini adalah cara untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam hal bermasyarakat, dalam hal berbangsa dan bernegara. Di antaranya yang pertama adalah jangan pernah berbuat kerusakan, baik itu secara fisik, berbuat kerusakan secara langsung ataupun melakukan perbuatan maksiat. Kemudian berikutnya adalah jangan gampang berburuk sangka dengan saudara kita. Karena apa? Berburuk sangka, mencari-cari kesalahan itu adalah bisa merusak persatuan kita. Yang ketiga adalah banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Kalau kita banyak bersyukur kepada Allah, apapun yang kita punya, maka kita akan terhindar dari rasa dengki, di mana dalam relasi sosial rasa dengki itu nanti juga akan merugikan orang lain. Kemudian berikutnya kita diperintahkan untuk berbuat adil. Jangan sampai dalam bergaul, berinteraksi dengan orang lain kita memperlakukan orang lain dengan tidak adil, kita berbuat keji, berbuat mungkar, mengambil hak orang lain. Nah, itu yang tidak boleh. Kemudian jangan sampai kita ingkar janji. Ini semuanya adalah cara-cara kita untuk menjaga persatuan, baik dalam lingkup yang kecil, dalam keluarga, dalam bermasyarakat, ataupun dalam lingkup yang besar seperti berbangsa dan bernegara. Seperti itu Mas Agus. Iya, terima kasih Bu Uzi. Dan tentunya sahabat Relasi Media, mungkin yang masih bingung untuk menyekolahkan putra-putrinya jangan khawatir ya. Percayakan pada MIN 13 Magetan akan mendidik anak putra-putri panjenengan menjadi anak yang soleh dan solehah ya. Oke, terima kasih untuk para pendengar dan juga Bu Uzi dan juga adik-adik dari MIN 13 Magetan. Kita harus pamit dulu dan jangan lupa Senin depan kita bakal ketemu dengan SDN Sumber Agung ya. Jadi untuk hari Jumat, Sabtu dan Minggu kita break. Jadi kita kembali lagi hari Senin ya. Dan di sini saya Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat siang. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Relasi Media, baru saja Anda ikuti tartil Al-Quran dari anak-anak hebat sekabupaten Magetan yang didukung oleh MIN 15 Magetan, MIN 6 Magetan, MIN 3 Magetan,
SDN Sidowaya 2, Min 13 Magetan, MI Rejomulyo, SDN Milangasri 1, SDN Cepoko, SDN Sumberagung, Min 16 Magetan, TPV Pondok Manjung, Min 2 Magetan, SDN Selosari, SDN Ringinagung, dan Min 10 Magetan. Hanya di Rasi Media, inspiratif dan informatif.